Ginting. Saya lulusan Teknik Elektro Universitas Gunadarma dan saya telah bekerja di Patra Jasa dan penempatannya di Geraha Pertamina Gambir. Dan saya telah mengikuti pelatihan MEP HVAC dari PT Mino Karya Sejati. Nah, bagi teman-teman yang baru lulus yang ingin menambah pengalaman atau skill ya, bisa langsung menghubungi di PT Mino Karya Sejati agar dapat mempunyai skill yang mumpuni. Akan banyak pelajaran yang berharga Anda dapatkan di sana. Kita membahas untuk pembuatan rumah tangki bulanan genset ya, supaya tangki bulanan genset tidak kena sinar matahari maupun hujan. Ya, kita mulai dari pekerjaan boplank ya, kita ukur nanti ukuran dari kapasitas tangkinya. Ya, ukuran panjang lebarnya tangki, ada 2 tangki ya di sini kita pasang. Jadi kita ukur, setelah kita ukur baru nanti kita ukur untuk bagian kaki dari tangki itu ada 3 kakinya ya, kita kasih pondasi di 3 kakinya ya. Ini lagi kita gali tanah untuk pembuatan pondasi kaki tangki ya, kaki tangki. Nah, sebelum kita menggali, kita ada namanya leveling tanah ya, supaya rata ya. Dan ini nanti adalah pondasi untuk tiang dari rumahnya ya. Jadi langkah selanjutnya kita gali sesuai dengan ukuran ya, ukuran dari pondasi yang akan kita pasang. Nah, ini yang sudah satu contoh, ini kita ada 2 area ya. Jadi area yang pertama ini sudah jadi pondasinya, coba kita lihat, kita cek. Ini pondasinya untuk 2 tangki ya, 2 tangki bulanan saya pasang. Jadi tangki itu 15.000 liter, 15.000 liter kali 2 berarti 30.000 liter ya, tangki bulanan untuk genset, tangki solar ya. Nah, ini kelihatan pondasi sudah jadi, dan pondasi untuk tiangnya pun, tiang rumahnya pun sudah jadi. Tinggal pasang nanti BJLS-nya ya, 2 jaringannya ini. Konsepnya di sini kita kasih dinabol ya. Bisa teman-teman cek, ini ada kelihatan ya dinabol. Kemudian nanti ada baut ya, baut pengunci ya, supaya ada kekuatan. Jadi dinabol itu langsung ke pondasi tiang ya, pondasi tiang kita kasih supaya kekuatannya itu kuat, tidak jatuh roboh. Jadi nanti posisi tiang ini ketemu dengan rangkanya, jadi rangka ketemu rangka, jadi kuat tiangnya, jadi nggak goyang ya. Nanti terakhir kita kasih, nanti atapnya itu terbuat dari namanya spandek, ataupun nanti di bawahnya kita kasih polikarbonat ya, mereknya Solarlight. Nah, kekuatan tiang ini sudah kita ukur ya. Kemudian di mana nanti tangki solar bulanan untuk genset ini ada 2 tangki ya, nanti yang kita akan pasang di sini teman-teman. Jadi konsepnya tadi kembali sama saja teman-teman. Konsepnya tadi adalah tanah kita ratakan, boplanknya kita atur ukurannya, kemudian kita gali tanah sesuai dengan ukuran pondasi, baik itu pondasi dari kaki tangki maupun pondasi dari tiang ya. Nah, lihat nih, kita kasih coran besi ya teman-teman ya, supaya ada kekuatannya. Nah, kaki ayamnya, cakar ayamnya ini kita cor ya, kaki ayamnya. Jadi nanti dasarnya dulu kita cor rata supaya kaki ayamnya ada, kan bisa kelihatan ya. Kita letakin begitu, nanti baru kita cor kembali ya posisi kaki ayam ini. Nah, seperti ini pemasangan teman-teman ya. Ini kekuatan namanya pembesian ya, pembesian untuk pondasi kaki dari tangki kita ya, seperti itu. Jadi pada dasarnya tangki ini kita buat supaya kekuatannya tidak roboh ya. Jadi kita pasang dia pondasinya seperti ini ya, untuk 2 tangki. Jadi dengan cara
strukturnya ataupun konstruksinya ya, konstruksinya kuat, maka kita yakin nanti tangki ini tidak bergeser atau bergerak walaupun nanti ada gempa ya. Ini kuat kita buat kaki cakar ayamnya pun kita buat ya, sekitar 30 cm kita kasih supaya kuat banget. Jadi besi ini ada ukuran 8 dan 10. Ini yang ini 10 dan itu 8 ukuran besinya. Ya, untuk ringnya itu kasih 8 aja ya. Kalau untuk ininya kasih 10. Oke. Jadi ini udah cukup kuat teman-teman kalau kita mau masang pondasi untuk tangkinya. Nanti kita akan saksikan setelah ini dipasang, kita bisa lihat nanti keadaannya supaya pada teman-teman mengetahui bahwa konsep bagaimana cara memasang rumah tangki solar ya, itu seperti ini konsepnya, supaya solar kita tangkinya tidak rusak, jadi berkarat karena air hujan ataupun berkontaminasi dengan tanah. Jadi sebelumnya ini tangkinya tertanam di tanah, jadi ini kita rubah karena terkontaminasi solar dengan air ya. Jadi kita buat konsep portable di atas ya. Ini bagestingnya ya, bagestingnya untuk tadi teman-teman. Jadi kita siapkan dulu bagestingnya sesuai dengan ukuran pondasi kita, supaya nanti tinggal ngecor ya ketika sudah masuk pembesian teman-teman. Ini orang sipil ngerti lah. Jadi teman-teman engineering pun harus mengerti langkah-langkah kerjanya dan pemahamannya supaya pekerjaan ini benar-benar terlaksana dengan baik ya. Nah, kita lihat nih sudah kita pasang bagesting, pembesian, udah pengecoran setengah ya, sampai cakar ayamnya aja dicor. Kering nanti itu kita cor lagi ya teman-teman. Ada tempat kita buat tempat pengecorannya sebelah kanan ini. Nanti kita buat itu kotak, di situ aja dia tempat pengecoran penggabungan pasir, semen dengan air ya. Nanti kita pakai yang K250 saja teman-teman ya. Kita bisa lihat ini semua sudah kita kasih bagesting, pembesian, kita cor cakar ayamnya, tinggal nanti pengecoran pembesiannya saja. Jadi sehingga sampai pondasi ada seperti yang sudah kita lihat sebelumnya pondasinya. Ini contohnya sudah kita cor sampai pondasi ya, sampai finishing. Nanti kalau udah kering, bagestingnya kita lepas. Ya, nanti kita rapikan finishing untuk pondasinya. Kita buat finishingnya ya supaya rapi ya, acian gitu ya. Dan setelah ini ratakan tanah kembali rapi ya. Kita tidak perlu pengecoran lantai ya, tidak kita butuhkan. Nah, ini tangkinya teman-teman yang sudah pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya untuk konsep bagaimana kita buat tangki bulanan genset ya, tangki solarnya. Ini kita lihat kakinya 3 seperti saya jelaskan tadi, ada 3 kaki, sisi kiri, sisi kanan juga 3 kaki, supaya kekuatannya bagus ya teman-teman, untuk jika ada pun gempa dia tidak akan roboh teman-teman. Nah, ini kita kasih lihat nih, ada konsep dinabolnya ya, untuk kekuatannya nanti ke pondasi teman-teman ya. Ini kita bisa lihat. Nanti ini kita angkat pakai nanti forklift ya konsepnya. Nanti kalau penjelasan tangki ini teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya, bagaimana cara mendesain tangki bulanan yang kita inginkan. Jangan pernah biarkan vendor yang memberikan masukan, jangan, kita saja, kita kan ngerti. Jadi kita yang buat konsepnya supaya apa yang kita mau, pakai tangga dalam kah, tangga luar kah, apa seperti apa, manhole-nya ukurannya berapa, kakinya berapa kita berikan, apakah 2, apakah 3, apakah 4, keinginan kita saja. Ukuran tangkinya berapa seperti itu ya. Nah, lihat teman-teman forklift ini, nanti ini akan kita pasang di pondasi yang sudah kita berikan. Nanti kalau sudah dipasang di pondasi yang sudah kita berikan, nanti sudah rapi, kita berikan kekuatan dinabol pada kakinya, baru kita masuk ke bagian atapnya ya. Bagian atap samping nggak usah teman-teman, open space aja ya, simple. Kita menghemat budget. Memang perusahaan ini memberikan kepada kita efisiensi budget lah. Jadi saya buat konsep yang sederhana ya, tapi safety-nya bekerja, itu yang poinnya. Biaya sederhana, safety-nya bekerja, konsepnya bekerja, sistemnya bekerja. Jadi tangki-tangki ini semua konsepnya sudah bekerja, baik nanti instalasinya pun semua konsepnya bekerja. Kita berikan juga meteran nanti di setiap pengisian dan setiap pemakaian ya, supaya tahu kita solar ini berapa habisnya ya. Nah, lihat ini teman-teman, ini sampai dia nanti diatur forklift
sampai dia duduk di pondasi, teman-teman. Seperti itu. Jadi sampai dia berdiri itu, baru setelah berdiri baru kita akan tapping pemasangan instalasi pipanya. Ya, karena pipa yang sudah ada sekarang ini di bawah tanah udah pasti berkarat, kita nggak pakai lagi, pakai instalasi baru kita. Ya, harus ada sistem tangki 1, tangki 2, sistem balancing kita buat. Harus ada sistem pengurasan, ya, sistem juga maintenance-nya harus ada, dan sistem meteran berapa tangki ini sekarang ukurannya, itu kita indikatornya itu saya buat semua itu di sebelumnya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa tonton video saya sebelumnya tentang bagaimana konsep para building management untuk mengatur sebagaimana desain dari tangki bulanan. Ya, biarkan kita yang tentukan, jangan vendor. Kita juga mengerti tentang tangki bulanan ini desainnya, ya. Strukturnya juga kita yang tentukan, instalasinya juga kita yang tentukan, rumahnya juga kita yang tentukan, pakainya bagaimana, tiangnya bagaimana, kanopinya, kanopi kita bilang yang bahasanya, ataupun saya bilang atap pakai apa, mau spandek kah, mau di bawahnya kita kasih polikarbonat, silakan teman-teman. Saya sudah ajarin konsep polikarbonat, juga sudah saya ajarin konsep spandek juga sudah saya ajarin, teman-teman. Jadi semua di video ini saya sudah ajarkan tentang apa yang sudah saya jelaskan ini, ya. Jadi buat teman-teman, seperti itu dulu penjelasan saya tentang konsep bagaimana kita memasang rumahnya pompa, rumahnya tangki bulanan genset, dan bagaimana genset itu sendiri memiliki tangki bulanan yang 15.000 liter dengan konsep tangki yang sudah kita desain seperti ini, teman-teman. Ya, itu aja dulu penyampaian saya. Nanti ini pasti diletakkan di bagian pondasi, ya. Nah, demikian penjelasan saya, teman-teman. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana nanti ke depannya instalasi piping kontrolnya untuk masuk ke genset, ya. Kita akan jelaskan satu persatu. Kalau ini kita jelaskan bagian rumah untuk tangki bulanan genset, tangki bulanan solarnya, ya. Demikian, teman-teman. Silakan teman-teman jika ada ingin bertanya, tapi kalau jawabannya banyak mungkin saya tidak merespon, silakan ada WA saya ada di sini. Kontak saya, kita bisa discuss, ya. Tapi untuk belajar banyak, mohon maaf, kita tetap di posisi, ya, di pelatihan. Kita berikan di pelatihan. Silakan mendaftar teman-teman di pelatihan PT Mino Karya Sejati untuk mempersiapkan teman-teman mempunyai skill mengetahui sistem mekanikal, electrical, plumbing, HVAC. Semua kita ajarkan konsep-konsepnya. Nanti kita ada teori, ada praktek, dan ada magang. Nah, magang itu kita melihat langsung alat-alatnya, seperti apa yang sudah kita jelaskan secara teori, dan ada alat yang bisa kita praktekkan, kita akan praktekkan, teman-teman. Seperti itu pelatihan kita konsepnya, dan semua ilmu yang kita ajarkan adalah pengalaman dari kita, ya. Demikian, terima kasih.